Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Ayyatuhat talibat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Fi hadzal liqa' sanadrus kitab mulakhas qawaidul lughatil arabiyyah ta'lif Fuad Ni'mah. Mubasyarah ila muqaddimah. Qawaidun nahwi muqaddimatun aqsamul kalimatil arabiyyah. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati wa dhabtu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang diketahui dengannya fungsi setiap kalimat yang masuk pada jumlah dan harokat akhir kalimat serta bagaimana mengi'rabnya. Ini adalah nahwu. Wa tanqasimul kalimatul arabiyyatu salasata aqsamin. Dan kalimat bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ismun, isim. Yang kedua fi'lun, fi'il. Dan yang ketiga harfun, huruf. Kita pelajari satu persatu. Al-ismu kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'nan mujarradin minaz zaman. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan atas manusia, binatang, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, atau sifat, atau makna yang kosong dari waktu. Misalnya rajulun, seorang laki-laki, ini menunjukkan insan, manusia. Asadun, singa, ini menunjukkan hayawan. Zahratun, bunga, ini menunjukkan nabat, tumbuhan. Haitun, tembok, ini menunjukkan benda mati. Al-Qahiratu, Kairo, ini menunjukkan makan, tempat. Syahrun, bulan, ini menunjukkan zaman, waktu. Nadhifun, bersih, ini menunjukkan sifat. Istiqlalun, kemerdekaan. Nah, ini menunjukkan arti yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Namanya masdar. Kemudian wa yutamayyazul ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu, isim diistimewakan atau dibedakan dari selainnya dari kalimat-kalimat bahwasanya pertama yumkinu tanwinuhu, isim itu mungkin untuk ditanwin. Contohnya rajulun, kitabun, syajaratun. Dan kita akan pelajari macam-macam tanwin. Yang kedua, yumkinu idkhalu al-alaih, dimungkinkan untuk
dimasuki alif lam atau al padanya. Rajulun ada alif lam, ar-rajulu. Kitabun ada alif lam, al-kitabu. Syajaratun ada alif lam, asy-syajaratu. Nah, di sini kalau sudah ada alif lam maka tidak boleh ditanwin. Yang ketiga, yumkinu idkhalu harfin nida alaih. Dimungkinkan kemasukan huruf nida. Huruf nida ada tiga. Ada yang untuk dekat, ada yang untuk jauh, dan ada untuk yang keduanya, jauh dan dekat. Contohnya ya rajulu, wahai laki-laki. Dan di sini tidak boleh ditanwin. Yang keempat, yumkinu jarruhu bi hurufil jarri awi bil idhofah. Dimungkinkan dimasuki huruf jar atau diidhofahkan, disandarkan. Contohnya ala syajarati, ghusnus syajarati. Yang kelima, yumkinu al-isnadu ilai ay al-ikhbaru anhu. Dimungkinkan isnad alai atau dikhabarkan darinya. Bentuknya mubtada khobar atau fi'il fa'il. Al-kitabu mufidun. Wa yakfi an taqbalal kalimatu alamatan wahidatan aw akthara min hadhil alamati litakuna isman. Dan cukup menerima kalimat tersebut menerima satu alamat saja atau lebih, maka dia sudah disebut sebagai isim. Yang kedua, al-fi'lu. Apa itu fi'il? Huwa kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khasin. Fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan kejadian sesuatu pada waktu khusus. Wa yutamayyazul fi'lu an ghairihi minal kalimati fi annahu yumkinu, dan dibedakan fi'il dari selainnya dari kalimat-kalimat bahwasanya memungkinkan satu, ittisaluh bita'il fa'il, bersambung dengan tak fa'il. Contohnya kata betul, aku telah menulis. Syakarta, kamu telah bersyukur. Ittisaluh bita'it ta'nis, bersambung dengan tak ta'nis. Contohnya katabat, dia seorang perempuan telah menulis. Taktubu, dia seorang perempuan sedang menulis. Ittisaluhu biya'il mukhatabah, bersambung dengan ya mukhatabah. Contohnya taktubina, kamu seorang perempuan telah menulis. Ushkuri, seorang perempuan bersyukurlah. Ittisalu binuni taukid, atau bersambung dengan nun taukid. Contohnya liyaktubanna atau ushkuranna. Dan yang ketiga adalah al-harfu, huruf. Huruf adalah huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Dia adalah setiap kalimat yang tidak memiliki arti, makna, kecuali bersambung dengan selainnya. Maksudnya nggak memiliki arti di sini adalah arti yang sempurna. Contohnya, fi ada artinya di dalam, tapi ini nggak sempurna gitu loh. An atau anna sesungguhnya. Hal apakah. Lam tidak. Nah, huruf nanti ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf istifham, ada huruf nafi, ada huruf ataf, dan seterusnya. Setelah kita mempelajari isim, fi'il, dan huruf, maka kita masuk pada al-jumlatu wa shibhul jumlati. Jumlah dan shibhul jumlah. Kalimat dan yang mirip-mirip dengan kalimat. Al-jumlah itu terbagi menjadi dua. Ada jumlah mufidah, ada syibul jumlah. Sekarang kita bahas jumlah dulu. Hiya kullu ma tarakkaba min kalimataini aw aktsara wa afada ma'nan taman.
Dia adalah setiap apa saja yang terbentuk dari dua kata atau lebih dan memberikan arti yang sempurna. Wa tanqasimul jumlatu ila qismain, dan jumlah terbagi menjadi dua. Jumlatun ismiyatun dan jumlatun fi'liyatun. Jumlatun ismiyatun adalah wa hiya allati tubda'u bismin aw bidhamirin. Dia yang dimulai dengan isim atau dhamir. Misalnya al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Nahnu mujahidun. Kami ini adalah para mujahid. Adapun jumlah fi'liyah wa hiya allati tubda'u bi fi'lin. Dia adalah yang dimulai dengan fi'il. Misalnya hadarar rajulu, laki-laki itu telah hadir. Yaktubud darsa, dia sedang menulis pelajaran. Adapun syibhul jumlah, hiya ibaratun mukawwanatun min, dia adalah suatu ungkapan yang tersusun dari dzarfin wa ba'dahu mudhafin ilaih, dzaraf dan mudhaf ilaih atau dzaraf dan madruf. Misalnya fawqa syajarati, di atas pohon, qabla dzuhri, sebelum zuhur, au jarun majrur atau jar majrur. Misalnya fil manzili, di dalam rumah, alal maktabi, di atas meja. Nah, selanjutnya malhudatun, malhudah, catatan. Fi ma yali ta'rifun sari'un li ba'dil mustalahatil 'amati allati sayati dzikruha fi awalil kitab. Berikut ini pengertian yang ringkas pada sebagian istilah-istilah yang umum yang akan datang penyebutannya di awal kitab. Ilman bi annahu sayatimu syarha bitafsil fi makaniha. Ketahuilah bahwasanya akan sempurna penjelasannya dengan terperinci pada tempatnya masing-masing. Pertama, kita akan mengetahui apa itu isim nakirah. Isim nakirah adalah huwa ma dalla ala ghairi muayyanin, sebuah isim yang menunjukkan atas tidak tertentu. Jadi siapa saja. Contohnya kalau saya bilang pulpen, pulpen apa? Ya kita nggak menyebutkan apakah warnanya merah, hitam, atau besarnya, atau panjangnya, atau terbuat dari apa. Itu namanya nakirah. Adapun isim ma'rifat, huwa madalla ala muayyanin bidzatihi, dia itu menunjukkan atas tertentu dengan zatnya dia. Itu ma'rifat. Biasanya pakai alif lam. Kemudian tanwin. Pada isim ma'rifat nanti dibaca itu ada macam-macam ya, ada dhamir, alam, isim isyarah, mausul, ma'rifat dengan alif lam, ma'rifat mudhaf kepada ma'rifat. Kemudian tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin adalah nunun sakinatun la tuktabu wa yuntaqu biha fi akhiril ismin nakirah wa tursamu dhammatain au fathatain au kasratin. Tanwin itu adalah nun sakinah yang disukun, tidak ditulis dan diucapkan dengannya di akhir isim nakirah, dan tertulis dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah. Di sini saya jelaskan tanwin terbagi menjadi tiga. Pertama, tanwin tamkin, dan ini digunakan pada isim-isim yang mu'rabah dan dia menunjukkan ini nakirah, rajul, menunjukkan ini mutasharrif ya, munsharif, bukan nakirah. Rajulun,
kitabun, gulamun, imra'atun, atau Muhammadun, Zaidun. Ini namanya tanwin tamkin pada isim-isim yang mu'rab, bukan mabni. Yang kedua tanwin tankir, yaitu pada isim-isim fi'il dan alam. Kalau orang mengatakan soh, itu suruh diam semuanya. Tapi kalau sohin, dia menentukan. Jadi tankir, jadi nakiroh. Kemudian yang ketiga tanwin iwat. Iwat ini adalah gantian dari mufrad. Iwat mudhaf ilaih, iwat dari jumlah. Contohnya kullan. Kullan wa'adallahu al-husna dalam surat Al-Hadid ayat 10. Ini tanwinnya iwat. Kullun au ba'dun di dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ini namanya tanwin iwat. Atau Allah mengatakan falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ini juga tanwin iwat. Nah, kemudian yang keempat yang harus kita kenal adalah isim mufrad. Isim mufrad adalah ma dalla ala wahidin aw wahidatin, yang menunjukkan satu laki-laki atau satu perempuan. Kemudian isim musanna ma dalla ala isnaini aw isnataini, yang menunjukkan dua laki-laki atau dua perempuan. Kemudian jamak ma dalla ala aktsara min isnaini aw isnataini, yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki atau perempuan, baik itu nanti jamak mudzakkar salim, muannats salim, atau jamak taksir. Adapun masdar isim ya dulu ala mujarradin min zaman, yang menunjukkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Berbeda dengan fi'il madhi, fi'il mudhari'. Adapun fi'il madhi madalla ala hudusi syai'in qabla zamani takallum. Sesuatu yang menunjukkan kejadian yang sebelum berbicara, ya. Itu namanya fi'il madhi. Telah. Kemudian fi'il mudhari' madalla ala hudusi syai'in fi zamani takallum ubadah, yang menunjukkan sesuatu kejadian pada zaman berbicara, pembicaraan, atau setelahnya. Adapun fi'il amr ma yatlubu bihi hudusi syai'in ba'da zamani takallum. Fi'il amr adalah yang menunjukkan kejadian sesuatu setelah zaman berbicara, dan ini tuntutan. Kemudian yang 11 huruf ilah. Huruf ilat itu ayu, alif, ya, wawu, atau alif, wawu, dan ya. 6. Sebelum kita tutup, di sini ada anwaul al, biar kita mengenal alif lam itu ada macam-macam. Yang pertama al-ahdiyah. Al-ahdiyah itu tadkhulu ala wahidin min afradil jins bi'ainihi, yaitu masuk pada satu dari individu jenis dengan ainnya. Adalah al-ahdiyah dzikri. Maksudnya apa? Alif lam ini dikasihkan pada isim nakirah karena tadinya sudah disebutkan. Contohnya, inna arsalna ilaikum rasulan fa'asa fir'aunur rasula. Fir'aunur rasula, ar-rasula di sini adalah al-ahdiyah dzikriyah. Kenapa? Karena tadi ayat sebelumnya inna arsalna ilaikum rasulan. Rasulan itu siapa? Musa. Jadi ar-rasula pada ayat ini adalah alif lam al-ahdiyah dzikri karena tadi sudah disebutkan. Dan itu adalah Nabi Musa. Yang kedua al-ahdiyah dzihni, yaitu kita kalau ngomong itu sudah di otak kita sudah terpikir di situ. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, id akhrajahul ladzina kafaru saniyasnaini id huma fil ghar. Al-ghar di sini mana? Yaitu gua Hira, gak mungkin gua Tsaur, gak mungkin gua yang lain. Ini gua Hira apa gua Tsaur? Yang Rasulullah itu dengan Abu Bakar.
Gua Thawr ya. Berarti ini bukan gua-gua yang lain, gua Gong atau gua Petro atau gua yang lain. Adapun al-ahdi al-hadari di sini alif lam diberikan pada nakirah untuk menunjukkan kehadiran. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari itu aku telah menyempurnakan kepada kalian agama buat kalian. Ini namanya al-ahdiyah. Adapun yang kedua, al-jinsiyah. Al-jinsiyah itu tadkhulu 'alal jins wa la yuradu biha wahidun muayyan min afradil jins kama fil ahdiyah. Masuk pada jenis dan tidaklah dimaksudkan dengannya satu tertentu pada individu jenis sebagaimana al-ahdiyah. Di sini al-ahdiyah al-jinsiyah ini ada dua, ada al-istighraq. Istighraq maksudnya keseluruhan. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Al-insan di sini adalah al-insan jinsiyah, yaitu al-istighraq, seluruh manusia itu dhaif. Wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya seluruh manusia. Jadi al-istighraq ya. Ada juga yang li ta'rif al-haqiqah. Jadi untuk takrif, contohnya waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin ya. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Di sini al-ma' di sini untuk takrif. Air ini maksudnya air apa gitu. Ya. Kemudian yang ketiga zaidah. Zaidah itu tambahan. Jadi diberikan pada isim yang sudah ma'rifat. Contohnya misalnya Hasan, Al-Hasan, Ali, Al-Ali, Yasa, ya, Al-Yasa, Alladhi, terus Al-Abbas, dan seterusnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.